Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu dalam agenda sosialisasi PKD yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ulpen. Mungkin langsung saja saya share screen saya, nanti dipandu Bu Ulpen untuk ngisi ya. Saya juga belum pernah. Oke, saya share screen ya. Ya, layar saya sudah terlihat. Halo? Ya. Sudah ya, Bu? Sudah, Mas. Oke, saya Sudah, dari depan ya, Bapak Ibu, dari login ya. Ini alamatnya ini, sister.ldt4.org.id. Saya login dengan user saya ya, Bu Ulpen ya? Iya. Pak Yakub, sorry, udah direkam ya? Sudah. Oke, terima kasih. Yuk. Nah, ini login, terus langsung ke layanan BKD ya, Bu Ulpen? Iya, betul. Rekap kegiatan. Terus? Iya, betul. Oke. Nah, ini saya ada 2. Nah. Yang mana? Yang di sebelah bawah, yang kanan. Ini, yang genap? Iya, betul. Iya. Oke. Ya. Nah, nanti klik yang pendidikan, Mas, yang sebelah kanan biodata, ya. Oke. Udah diklik? Ya, oke. Nah, coba di scroll ke bawah. Jadi untuk pendidikan itu nanti sudah terisi secara langsung dan ngelink dari Forlabdikti yang diinput oleh Mas Rino ya. Jadi yang di pendidikan itu kita tidak mengisi, tetapi kita hanya melihat saja yang sudah diinput oleh Mas Rino pada saat kita pertama kuliah ya, Nah, itu nanti sebagai penguji dan pembimbing juga diinput oleh Mas Rino. Nah, sekarang kita coba dulu untuk itu mata kuliah metode penelitian ya, Mas. Ya, klik yang di sebelah aksi yang tengah. Ini ya, ubah data. Ya, ubah data. Nah, Nah, ubah data di situ kan ada itu ya, saya kurang kelihatan, bisa dibacain. Udah kuliah sudah ada ya, pertemuannya 14 sudah ada. Nah, beban SKS kita kan 2, diganti 2. Emang 2? Mata kuliah SI berapa? Itu yang itu punya Mas. 3 deh kayaknya. 3 benar 3 ya. Udah sesuai ya, udah terus sampai ke bawah. Ya, berarti sudah benar disimpan Mas. Simpan. Ya, ubah data ini udah oke ya. Oh, berarti ubah data ini, bukan? Coba ubah data terus disimpan. Oke. Ada simpan nggak, Mas? Ya. Enggak, ubah data terus hilang. Oh, hilang langsung ya. Coba balik lagi yang tadi. Nah. Oke. Terus yang nomor 2? Nomor 2. Dia kan 1,75 itu kan? Tadi yang saya isi metodologi penelitian, sekarang jadi nomor 2, Bu. Ya. Berarti yang di atas? Berarti sekarang kerja praktek ya? Berarti yang di atas coba. Kerja praktek. Nah, itu sama KP-nya berapa? SKS-nya, Mas? 2. Di situ ada simpan nggak bawahnya, Mas? Nggak ada, Ibu. Adanya cuma ubah data doang nih. Iya, berarti ubah data aja. Ubah data kliknya berarti ya. Berhasil mengubah data kan? Berarti kan? Nah, ini nggak pencet selesai, Bu. Jangan dulu. Nanti kan kita lihat di simpulan. Nanti kalau dia lebih, baru kita coba klik selesai. Coba Mas, klik aja. Klik. Nggak apa-apa selesai. Nggak apa-apa. Selesai, klik aja dulu. Nah, nanti di selesai ini. Nah, nanti coba jangan klik yang itu, tapi ya itu. Coba klik yang kanan, ya itu. Nah, ini nanti
ini nanti setelah kita isi semua, Mas, nanti ada beban lebih kan itu bacaannya. Nah, nanti kalau setelah kita isi semua ya sampai terakhir, nanti kan di kanan nanti terakhir ada simpulan. Nah, kalau lebih dari 16 SKS berarti kita kan tidak memenuhi syarat. Nah, baru nanti berlaku yang berlebih ini. Makanya ini dibiarkan dulu, terakhir baru nanti kita ke sini. Jadi ini biarin dulu, nggak bisa diapa-apain. Sekarang mengajarnya udah selesai ya? Udah. Berarti di bawah ada pembimbing atau penguji nggak di bawah yang sudah diinput oleh Mas Rino? Terus scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, ini itu apa, Mas? Pengujian. Ya, penguji. Berarti coba lagi tadi aksi, Mas kan berarti kan nguji ya ini ya, coba berapa SKS sebagai apa ini Mas? Ketua penguji. Halo? Sebagai ketua penguji itu ketua penguji nilainya 1 Mas, ganti 1 Mas, 1 orang. Atas nama ini kan Jamaluddin ya? Iya. Bisa dirubah nggak angka? Yang dirubah yang mana, Bu? Ini yang ya beban SKS 1. Ini nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah? Nggak. Yang atas bisa dirubah nggak? Kalau yang ini kan persentase. Oh ya, berarti sudah simpan aja. Disimpan nggak? Ubah data ya? Adanya. Ya, berhasil ubah ya. Terus Mas terus sampai berikutnya, kalau Mas sebagai penguji semua atas nama itu seperti itu. Sebagai ketua penguji semua ya? Enggak sih, harusnya ada yang sebagai penguji doang. Sebagai anggota. Nah, ini anggota tuh. 0,25 kan situ beban SKS-nya ya? Ya, itu udah benar berarti. Udah ubah data aja. Jadi terus sampai ke bawah ubah data, nanti terus sampai ke bawah diubah data, ini udah masuk nanti datanya. Tapi masing-masing ini nanti harus dipencet selesai nggak, Bu? Nanti Mas yang tadi saya bilang. Ya, nanti supaya kita itu. Nah, itu semua nanti ya, berarti nanti untuk Bapak Ibu dosen yang untuk bagian pendidikan dan pengajaran ini seperti ini. Terus di bawah ada sebagai pembimbing nggak, Mas? Pembimbing nggak ada nih, bimbingan mahasiswa nggak ada. Oh, nggak diinput ya, Mas Rino ya? Ya udah, nggak apa-apa ini. Kalau diinput kita sendiri bisa nggak? Dari Porlab dia, Mas. Kalau penguji dan pembimbing pengajaran dari Mas Rino ini. Dari Porlab ya? Nah, sekarang itu kan cuman ini aja ya. Nanti kan Bapak sama Ibu dicoba ya, karena kita kalau mencoba ini terlalu lama ya. Jadi Bapak dan Ibu mencoba sendiri, kan batas waktunya masih tanggal 31 Desember. Tetapi kita pengisiannya jangan sampai 31 Desember, karena kan harus dinilai sama asesor. Jadi 31 Desember itu sudah dinilai oleh asesor. Jadi ya kalau bisa 2-3 hari inilah langsung diisi, dicoba-coba ya. Nah, bagian pendidikan udah selesai seperti itu, yang sudah tertampil oleh yang sudah diinput oleh Mas Rino ya. Nah, kemudian kita balik kembali ya Mas ya. Bentar. Balik ke kembali itu tadi yang Mas klik apa tadi, ada beban apa yang tadi? Wakil ketua jabatan struktural maksudnya. Oh, jabatan struktural. Jabatan struktural itu bisa sebagai ketua, wakil ketua, kadur, kaprodi, sekretaris, ketua LPPM. Nah, itu bisa diinput di bagian pengajaran yang tadi sebagai jabatan struktural ya Mas. Iya, di sini. Nah, menduduki jabatan, nah itu sebagai apa di sini Mas? Saya tadi sebagai wakil ketua, soalnya nggak ada pilihan ketua LPPM, Bu. Oh, coba Mas, lihat Mas. Tuh, di bawah? Adanya rektor, kepala LLDikti, ketua sekolah, wakil ketua gitu. Bawah lagi? Wakil direktur, kepala laboratorium. Oh, gitu. Atau kepala bagian ya? Kepala bagian Mas, karena kalau wakil ketua kan sama ketua dia. Ya, jadi SKS-nya beda itu nanti. Oke.
Ini SKS-nya 3 ya, apa 2 ya ini kalau nggak Tiga. salah? 3. Coba Mas klik wakil ketua, dia berubah jadi 4 nggak? Iya, tadi 4 tadi. Coba. Nih. 4 kan? Hmm. Nah, berarti Mas sebagai ya kajur, sekretaris, Di sini semua ya? ketua KPM, semua ke bagian situ ya. Oke. Oke, coba data ya. Berarti kalau Bapak Ibu sebagai dosen, berarti statusnya kan itu tidak diisi, nanti dia tulisannya sebagai dosen biasa. Jadi nanti beban kerjanya kalau sebagai dosen biasa itu dia harus terisi semua. Pendidikan ada, penelitian ada, pengabdian ada, penunjang ada. Tetapi kalau dia sebagai menjabat struktural yang kepala lab, sekretaris, kajur, ketua KPM, ketua, wakil ketua, sampai ke atas, itu bagian penelitian dan pengabdian boleh kosong, ya, boleh kosong. Karena struktural di situ sudah dianggap melayani mahasiswa ya dan dosen, jadi dianggap sudah mengabdi. Nah, tetapi aturan itu juga ada sekarang aturan bahwa mulai dari asisten ahli sampai ke atas, ke lektor, harus ada penelitian minimal diterbitkan, dipublikasikan di jurnal nasional ya. Nah, salah satunya jurnal nasional kita di Teknik Sains dan harus membuat bahan ajar. Itu baru berlaku sekarang ya. Nah, tetapi untuk lektor kepala ke atas itu harus menulis, walaupun tadi boleh kosong sebagai struktural, tapi ada kewajiban khusus ya di lain itu. Jadi dia harus menulis di jurnal internasional dan harus membuat bahan ajar. Nah, itu. Kemudian sebagai yang struktural tadi udah selesai semua, berarti kita harus pindah ke penelitian ya Mas ya. Tadi kan pendidikan udah ya habis ya. Iya. Kita pindah ke penelitian. Nah, ke penelitian. Nah, nanti kita melihat menghasilkan karya ini apakah yang A, apakah yang itu kan ada itu apakah publikasi. Nah, jadi ini ngisinya nanti di sini Mas. Isinya coba di kiri, yang kiri ini Mas. Oh, salah. Ini ya, yang ini tapi penelitian nih yang ini. Ini kan? Layanan BKD, layanan PAK, bukan Mas. Di kiri banget nih, kiri banget nih. Lagi kiri lagi yang layanan BKD di atasnya. Yang tadi kita buka layanan BKD kan Mas, sebelah kiri yang layanan BKD. Iya. Yang pertama buka. Nah, di atasnya Mas, di atasnya kan ada kualifikasi, ada pendidikan, nah ada penelitian bawahnya. Iya kan, itu bisa langsung klik sini, Bu. Hah? Itu bisa langsung klik sini. Mana? Ini kan maksudnya? Nah, enggak, maksud saya takutnya nanti teman-teman nggak tahu, kliknya dari tadi aja, Mas. Oh iya. Ya, jadi dari penelitian. Kliknya dari situ penelitian. Penelitian nanti kan ya. kosong kalau yang belum diisi. Di sini. Nah, kan nanti tulis tambah gitu nanti kan. Ini kan kebetulan Mas Yakub karena kemarin ngikut Serdos, jadi kan udah diisi. Nah, untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang belum Serdos kan nanti posisinya kosong ini, Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini klik tambah, coba Mas tambah. Nah, nanti muncul. Waduh, nah seperti banget. ini. Nah, ini yang harus diisi oleh Bapak Ibu yang belum pernah Serdos kan kosong seperti ini nanti. Nah, jadi nanti ini diisi. Nah, coba klik yang itu Mas Yakub ya. Nah, ini nanti penelitian kita seperti apa ya, apakah dia publikasi, bentuknya dipublikasikan, apakah tersimpan di ya ini dibukalah nanti kategorinya seperti apa gitu, coba diklik Mas. Ini udah saya klik. Berarti isi judul ya, diisi judul. Ini afiliasi berarti sekolah tinggi. Iya, sekolah tinggi yang pakai AC. Gitu ya. Ini maksudnya afiliasi itu kampus kita terus atau kampus di mana kita submit jurnal? Kayaknya di mana kampus submit jurnal. Tapi nanti kita tanya Pak Hendra ya, Pak Hendra yang dipahamkan itu. Kelompok bidang, oke.
Ya, bidangnya apa Oh, misalnya. ini ngelink ke penelitian sebelumnya gitu ya. Ya, ya, betul. Ini skim kalau ada hibah Iya, gitu ya. iya, kalau ada hibah pilihannya kan. Kalau yang mandiri, Bu? Kalau yang mandiri ada pilihannya juga kan di situ, Mas. Nggak tahu dah. Coba dicek, ada nggak? Saya juga nggak hafal. Kalau ada nggak yang mandiri di situ? Kayaknya ada deh. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi ini boleh nggak diisi sih? Boleh, boleh Mas, kita ngisinya itu kan penelitian. Kalau kita tidak pada saat penelitian sekarang sedang mempublikasikan ya berarti Mas pilih yang publikasikan. Anda nih di bawah penelitian ini klik yang kiri tadi. Misalnya kita nggak ada data ini, kita tidak sedang mengadakan penelitian, tetapi kita sudah mempublikasikan misalnya Mas dalam Oh, bentuk jurnal nasional atau apa. Nah itu kan, ini nah itu ada publikasi karya. bawahnya ya, ya betul. Jadi nanti tambah. Jadi misalnya sekarang lagi posisi di jurnal Tenoscience kemarin yang masih aku terbitkan. Nah, berarti Bapak Ibu pilih ini aja, jangan ngisi yang tadi karena misalnya posisi kita tidak saat sedang meneliti tetapi sudah meneliti dan sudah dipublikasikan misalnya. Berarti kliknya yang publikasi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal dipilih apakah dia masuk kemana. Misalnya kalau publikasi kita, kalau kita nasional nanti dia kalau Tenoscience. Nah, tinggal diisi nama dokumennya apa, jurnal Tenoscience misalnya kan. Kemudian jenisnya, jenis dokumennya ini kan pilih nih, ada pilih kan. Pilih jenisnya tadi seperti apa gitu kan. Ya. Ini larinya ya. Ya. Nah, terus diunggah nanti kan di situ diunggahnya. Paham ya? Oke. Oke. Nah, yang publikasi ya. Kemudian udah kan ya penelitian ya. Jadi ngisinya di situ. Nah, sama untuk pengabdian juga sama. Klik yang tadi Mas di bawah penelitian tadi kan pengabdian tuh yang layanan DKD. Nah, kan di bawah yang di sini Mas kiri, masih posisi kiri tadi aja. Nih. Ya, isinya dari situ ya. Misalnya sebagai pengelola jurnal pengabdiannya. Nah, berarti tambah di sini ini kan karena posisi masih aku. Ya. Sini. Isi ya. Kalau yang besar ada data yang harus kita isikan. Nah, tambah ya. Tambah misalnya klik. Nah, nanti kan muncul itu kan. Jadi kita misalnya sebagai peran kita misalnya sebagai anggota senat misalnya atau sebagai itu kan kalau kita pengelola jurnal ya tadi Mas ya. Yeah. Oh, pengelola jurnal berarti misalnya kita sebagai review atau sebagai harus ada SK ya, tanggal surat penugasan terhitung mulai tanggal berapa kita sebagai reviewer atau sebagai apa. Di situ ada jurnal yang kita pakai, jurnal apa gitu kan. Kayaknya jurnal kita nggak ada di sini deh. Halo, Bu Ulpen. Iya. Bu Ulpen, ya. mau nanya sedikit. Kalau saya kan juga banyak ya sertifikat pelatihan yang baru-baru ini. Itu mungkin masuk kepada pengabdian masyarakat. Itu masuknya ke mana itu, Bu? Memasukkannya di mana? Dan saya punya banyak sertifikatnya gitu. Nah, Mas Hairul, nanti kita buka sesi pertanyaan ya. Kita jelasin ini dulu gitu ya. ya. Oke. Siap. Oke, ini dulu satu-satu dulu ya. Oke. Ya, satu biar nggak bingung. Nah, peran kita sebagai apa? Reviewer atau apa? Kemudian ada nomor tugas dari ketua LPPN ya. Sebagai itu. Terus mulai tanggal berapa, tanggal selesainya kapan gitu kan. Statusnya aktif, nanti surat tugasnya diupload gitu kan, jenisnya gitu ya. Jenis dokumennya berarti surat tugas gitu. Surat penugasan itu kan ada pilihan nanti dia jenis dokumennya sebagai apa di bawahnya itu. Nah, itu pilihan surat tugas atau surat penugasan gitu. Di situ ada pilihan penugasan gitu kan. SK penugasan. Nah, itu nanti
yang kita upload gitu kan. Ya, tentunya nanti yang mengeluarkan adalah ketua PTN ya Mas Yakub kalau di kita. Nah, itu pengabdian. Kemudian penunjang, pengabdian udah itu kurang lebih seperti itu. Kalau sebagai pengelola jurnal, yang tadi diklik sebagai pengelola jurnal ya. Kalau dia sebagai apa di situ pembicara seperti Pak Hairul, kalau tadi kalau dia sebagai memberikan pelatihan misalnya pelatihan AC ke karyawan ini atau Ya. pelatihan AC dengan mahasiswa atau apa, nah itu berarti dia sebagai pembicara. Nanti kan buktinya masuknya di mana fotonya, tuh, Bu? misalnya SK-nya Di sini Pak itu di Khairul. pembicara Mas. Yang Di pengabdian. menu pelaksanaan pengabdian diklik, nanti ada pilihan pengabdian, pengelola jurnal, pembicara nih Pak. Ya. Masuk ke pembicara ya. Ya, sebagai pembicara misalnya Pak Hairul. Kemudian jabatan struktural yang tadi Mas sebagai tadi di bawah klik. Jadi pengabdian tadi makanya boleh kosong tadi, jadi dia bisa dimasukkan di sini. Riwayat jabatannya ya sebagai apa tadi yang tadi kita sudah itu ya tambah. Ya. Coba klik tambah. Nah itu kan ada. Ini jabatan struktural yang dimaksud di sini kayaknya jabatan publik deh Bu. Oh bukan ya, yang tadi berarti sudah masuk di bidang A ya. Ya berarti untuk kita dikosongkan jabatan struktural itu ya. Berarti nanti struktural milihnya di bagian poin A, di bagian pendidikan. Oke, sekarang kita ke penunjang Mas. Bentar, saya close-closein dulu biar nggak bingung. Iya, saya kebanyakan juga nih. Oke, penunjang ya. Nah, penunjang inputnya juga sama dari tadi. Sebenarnya Dari kalau kiri. Pak Khairul atau Bapak-Bapak Ibu yang bingung di menu kiri ya Pak, bisa langsung ke tombol-tombol yang di dalam sini Pak. Boleh ya. Nah gini. Ya, tombol-tombol ya. Ya boleh ya. Contoh ya, nih menu penunjang ya. Nah ini penunjang nih buat apa saya. Gini. Nah penunjang, cuman kalau yang tadi kalau di kiri dia kelihatan nih Mas. Kalau di kiri penunjangnya misalnya kita sebagai apa nih? Coba Mas klik kiri ya. Nah, apakah kita pakai kalau yang tadi kan dia langsung muncul ini ya? Iya. Tapi kalau yang kiri kita bisa milih. Kita sebagai anggota profesi misalnya kita anggota ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, bisa masuk ke sini. Apa namanya? Kartu anggota ADI. Iya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya dari kiri aja ngisinya untuk yang pemula ya. Mungkin kalau yang sudah biasa boleh dari sana untuk pemula. Buat mandu kita ini mau ngisi penunjangnya apa kita sebagai asosiasi atau sebagai apa lagi tadi coba Mas klik yang kiri tadi Mas penunjang Mas. Penghargaan. Nah, itu kan ada sebagai penghargaan atau penunjang lain gitu ya. Penunjang lain itu mungkin nanti kita buka satu-satu deh. Coba anggota profesi dulu. Buka satu-satu. Ini penghargaan tuh. Yang maksudnya ditambahin itu ya Bu? Iya, tambah kliknya. Kita mau ngisinya. Karena kalau Pak Hairul, misal teman-teman yang belum pernah ngisi kan itu dia kosong nanti. Jadi kliknya tambah. Nanti tambah dia buka seperti ini. Tadi saya kendalanya di sini Bu. Itu saya lihat di bagian pengajaran ya Bu ya. Saya itu belum ada satupun mata kuliah saya yang diinput sama Pak Reno. Jadi banyak ada 15 tetapi hanya yang semester genap aja yang berulang dan berulang ada yang 2-3 kali diinput sama Pak Reno. Tadi saya udah laporkan ke Pak Reno, minta tolong dibantu untuk mata kuliah semester genap dan mata kuliah praktikum semester genap. Katanya besok mau dibantu diinput katanya. Besok dia mau ke kampus. Oke, ya makasih. Coba Mas tadi yang tadi penunjang kita anggota profesi dulu kliknya. Ya, nah ini tadi tambah. Ya, tambah berarti kan nanti misalnya rata-rata kan dosen kita pakainya ADI. Ya.
Tingkat nasional sebagai pengurus kali ya. Anggota ADI ya, boleh dimasukkan di ya ada yang sebagai anggota nih kan, tingkat Oh nasional iya, sebagai sorry, anggota harus sebagai sekali anggota. ya. Ya, nah itu kan klik Udah. nanti, nah ya nama organisasinya ya di anggota itu, asosiasi itu, kemudian masa keanggotaannya ada di situ apa namanya di, nanti saya share ya kalau nggak salah saya udah ada deh itu, ada SK-nya, ada itunya. Masanya ya nanti saya share kalau yang untuk adik. Ya kalau udah terisi semua ya berarti yang klik apa ubah data ya. Simpan, kalau ini ada simpan kalau di sini. Ya langsung simpan ya karena kita nginput baru ya. Oke. Nah kemudian penunjangnya lagi apa lagi tadi Mas? Penghargaan. Oh penghargaan ya di situ kategori penghargaan apa ya? Apakah dia pilihannya tuh apa tuh? Tingkat Satya Lencana 30 tahun, 10 tahun. Oh yaitu untuk PNS. Ya berarti kalau nggak ada dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian selain penunjang itu apa lagi Mas? Penunjang lain. Ya apa itu di situ isinya dia? Tambah isinya... coba kita lihat kategori pengisiannya apa dia? Banyak Bu. Jadi, oh ya, artinya ya kalau dia sebagai anggota misalnya panitia penerimaan mahasiswa baru ya. Atau sertifikat dia mengikuti seminar-seminar. Nah, di sini nanti sertifikat Bapak Ibu yang sering ikut Zoom misalnya yang ada sertifikatnya nanti bisa dipilih dia di sini. Banyak ya. Jadi sertifikat kita bisa dimasukkan penunjang dia sebagai penunjang. Jadi kita kepanitiaan dalam suatu suatu kegiatan masukkan ke sini, kita dapat sertifikat dari suatu seminar-seminar, baik melalui Zoom, melalui apalah, yang penting buktinya ada sertifikat, bisa masuk ke sini, nanti tinggal dicek aja dia masuknya di kategori apa. Ya Mas ya? Oke, nah setelah itu Mas Yakub kembali ke layanan BKD lagi, sana sudah kita terisi semua. Nah, nanti yang kanan ya, bawah. Nah, ada satu lagi Bu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh asisten ahli Bu. Ya, sebentar Mas Yakub, Mas Hairul ya, kita selesaikan dulu ya Mas ya. Nah, nanti Mas klik, ini kan sudah terisi semua. Kesimpulan Mas, yang kanan wajib, ya simpulan. Nah, di situ kalau sudah terisi, ini kan karena kita tadi kan baru demo aja ya, belum diisi data yang benar. Jadi nanti dia seperti ini. Jadi kalau nanti totalnya, ini kan totalnya naikin dikit Mas. Ini ketutup saya. Nah, di sini kan undang-undangnya dia kan harus minimal dia ini untuk karena Mas Hairul tadi mengisinya sebagai struktural ya, jadi minimal 3. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak struktural, suara Bu Evan hilang. Muncul di sini 12 untuk dosen biasa. Nanti sendiri kan kalau aku masukin jabatan struktural, jadi dia minimal 3, maksimal 16. Tapi kalau dia dosen biasa tanpa struktural, di sini nanti muncul minimal 12 sampai maksimal 16. Nah, kalau di sininya ini jumlah totalnya nanti melebihi 16, berarti kan dia tidak memenuhi undang-undang, di bawahnya nanti ada tanda merah ya. Nah itu nanti kita balik ke yang tadi yang saya bilang, yang mana yang harus kita kurangin. Boleh pengajaran yang lebih banyak tadi ya. Nah pengajaran yang lebih banyak, yang tadi kita bilang kliknya yang coba di pengajaran ya, kita ambillah misalnya ya, klik Mas ya, ambil coba punya Mas tadi pengajaran ini. Nah misalnya atau di jangan pengajaran, mungkin pengajaran cuma 2 ya, yang banyak tadi apa Mas? Nggak tahu saya. Nah, iya, kayaknya penguji banyaknya tadi. Nah, oh berarti di sini di bawah ya. Contoh 1 ya. Nih. Caranya, nah ya, ini kan banyak. Kalau ngajar kita ambil kan berarti masa jadi nggak ngajar ya. Jadi pengujian aja. Jadi kita untuk memilih dia dimasukkan ke beban lebih, kita juga harus lihat, jangan
ngajarnya di kosong, nggak boleh kan? Jadi kita Hmm. ambil yang banyak aja, yang banyak kita lebihkan. Coba Klik ubah data. yang selesai. Oh, klik Kanan selesai. yang kena ya. Nah, itu nanti, nah coba yang di sini jadi beban lebih, Mas. Ya, klik ubah data. Ya. Nah, berhasil kan? Nah, coba dilihat yang tadi jadi beban berlebih kan ya? Bacaannya bukan selesai kan, Mas? Iya, iya. Ya, jadi beban berlebih nanti tidak terhitung di simpulan. Oke. Nah, sehingga yang tadi kita tidak memenuhi, misalnya tadi 17, misalnya kita kurangin 1, misalnya yang angkanya 1. Berarti kan dia jadi di simpulan jadi 16 nanti dia. Jadi tidak perlu pakai buktinya yang itu karena kan kita nggak berlebih. Tapi kalau misalnya ada bukti nggak apa-apa sih ditampilkan juga, cuman artinya kita ingin mengurangi kesimpulan. Jadi di simpulan kita nanti dia jadi ini memenuhi kinerja dosen. Nah, jadi begitu cara memindahkan berlebih ya Bapak Ibu ya, memindahkan cara berlebihnya seperti itu. Kalau dia di sini masih belum memenuhi dan maksimal misalnya 20 misalnya, ya dikurang-kurangin. Jadi dengan cara berlebih. Nah, terus dengan yang ini, yang kewajiban, coba Mas yang kiri. Ini udah selesai ya. Kita ke atas lagi, yang ke atas sekali, yang 11 simpulan tadi kewajiban asisten ahli ya. Nah, kewajiban asisten ahli ini yaitu nanti ini harus begini nih, harus membuat apa nih? Nah, harus membuat apa nih? Bahan ajar ya, bahan ajar. Ya, jadi nanti yang tadi saya bilang untuk asisten ahli dan lektor, jurnal teknosains itu dipakai, Mas. Jadi boleh Mas, Bapak Ibu mau terbitkan di luar boleh, yang penting dia nasional. Tidak harus di jurnal kita ya. Artinya jurnal kita terpakai maksud saya. Silakan Bapak Ibu mau nulis lain jurnal kita itu. Ini kewajiban ini tiap semester Bu kan? Aja. Kewajiban itu ada masanya berapa tahun kalau nggak salah, saya lupa, nanti Pak Hendra mungkin bisa menjelaskan nanti untuk kewajiban ini. Nah, kalau kita sudah masukkan, nanti dia memenuhi yang tadi, di simpulan tadi. Jadi kita masukkan nanti, nah di simpulan tadi kalau kita sudah masukkan, kita sudah menulis, memasukkan jurnal nasional tadi kan tentu inputnya yang tadi Mas, inputnya yang di atas penelitian tadi. Tadi inputnya di sana ya, ini cuma mengetahui saja kita ini sudah masuk memenuhi apa tidak di simpulan ini. Sekarang inputnya di yang tadi, yang kiri saya bilang penelitian tadi. Tempat menginput data itu ya. Nah, nanti kalau udah selesai jangan lupa ditarik nanti datanya di kanan itu. Ini kan udah selesai semua ya. Bahan ajar udah dimasukin, misalnya ini udah warna merah. Artinya memenuhi. Ada di atas kanan ini cara import penariknya ya. Jadi data setelah kita masukkan nanti kita tarik. Jadi Pak Hendra juga bisa mungkin menjelaskan tentang penarikan itu ya. Ini nah, Bu. Di sini yang kanan atas itu bacanya apa? Nah, tarik kinerja dari portofolio. Nah, ya. Jadi setelah kita isi nanti ditarik datanya. Maksudnya setelah portofolio yang mana itu, Bu? Nanti mungkin nanti Pak Hendra bisa menjelaskan masalah tarik-tarik. Kemarin dia juga ngajarin Pak Adiman. Saya agak lupa. Waktu itu saya bisa sih karena kalau yang saya pahamin, kalau kita udah ngisi dari menu-menu kiri tadi, itu nggak langsung tampil di sini, nggak langsung tampil muncul di sini, Pak. Nah, supaya tampil di sini, pencet tarik ini, yang saya pahamin gitu. Iya. Saya pernah mencoba juga. Waktu ditarik, dia munculnya di sini seperti daftar pembelajaran kalau nggak salah pernah. Betul. Dia muncul itu SKS,
ininya ya kan, mata kuliah Mm-mm. sama SKS semuanya. Iya. Saya mata kuliah semester ganjilnya Mas Reno salah input semua, belum ada yang diinput satu pun. Oke, Aduh. Iya. oke. Ini Mungkin udah besok semua ya, baru Pulpen? diperbaiki Mas Dino ya. Ya. Oke. Entar. Udah Mas, untuk ini ya, untuk pengisian ini paham, udah selesai saya informasikan. Mungkin nanti apa nunggu Penda penjelasan dulu atau langsung buka sesi tanya jawab? Silakan. Ya, monggo. Ini Pak Hendra juga udah ada tadi. Ya, Gimana Pak Hendra? Mau Pak Hendra dulu atau tanya jawab dulu? Jadi, Bu, saya mau nanya sedikit. Jadi yang layanan BKD ini sebenarnya rekap kegiatan aja ya, Bu, ya, yang ada 5 ini. Pertama, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan penunjang, dan kewajiban khusus asisten ahli ya. Karena memang data saya itu masih error ya, jadi belum bisa saya input dari kemarin nih, baru sadar tadi kok nggak bisa-bisa. Saya cek satu-satu, ternyata mata kuliah ajar saya yang semester ganjil dan mata kuliah praktikum itu belum ada yang diinput sama Pak Reno. Yang diinput ada 16 mata kuliah praktikum semua, tapi berulang mata kuliah praktikum semester ganjil dan mata pelajaran yang mata kuliah semester genap dan mata pelajaran yang semester genap semua. Betul. ya, ya Pak Hairul tadi kan sudah dibicarakan juga. Mungkin besok Mas Dino mau memperbaiki khusus punya Pak Hairul ya. Mungkin untuk Bapak mata kuliah Bapak Ibu yang lain mungkin sudah benar yang diisi oleh Mas Dino. Silakan nanti mulai besok insya Allah dicoba ya Bapak Ibu, karena waktu kita juga tidak lama lagi. Nanti sambilan mencoba bisa nanti bertanya sama saya atau ke Pak Hendra. Nah kemudian, jadi gini, jadi data kita ini semua itu terintegrasi di sistem Bapak Ibu. Jadi sister ini sebenarnya banyak ya akan kita isi. Jadi nanti untuk untuk yang mau Serdos itu juga dia ngambil data ini sudah ngelink ke Porlab. Jadi data Bapak Ibu itu harus sering diupdate yang di sister ini. Jadi kita punya kegiatan apa, masukkan simpan ke sister. Punya kegiatan penelitian, simpan di sister. Punya kegiatan apa saja selalu diupdate di sister. Kenapa? Karena Serdos itu nanti dia ngelinknya ke sini. Dia nggak ngelihat kemana-mana, cuma ngelihat data Bapak Ibu. Bu, Pulpen, saya saran. Mungkin nanti kalau bisa, mungkin di hari Sabtu atau salah satu kali deh, kita di kampus sama-sama, jadi bareng-bareng kita buka, jadi satu yang buka di layar, nanti kita penyesuaian dengan data-data yang nanti kita udah siapkan dulu nih nanti bank ininya gitu ya, mungkin sertifikat apa dan sebagainya, di copy, nanti sama-sama ngisinya di kampus gitu loh Bu. Oh boleh, gimana Pak Hendra? Boleh. Mungkin hari Sabtu yang mau mengisi, kita ngisi sister gitu ya kan. Jadi nanti kita satu-satu dulu mungkin ya, seperti dari profil, kualifikasi, kompetensi gitu ya kan. Jadi kita ada target 1, 2, 3 nanti minggu pertama. Minggu kedua mungkin setiap hari Sabtu aja Bu, mungkin setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai siang sampai jam 12 gitu. Mungkin dengan 2-3 kali pertemuan mungkin udah bisa selesai gitu. Jadi ada satu yang contoh yang sudah selesai, kami tinggal mengikutkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus kami isi. Jadi gini Pak Hairul, karena waktu kita mepet kan tanggal 31 Desember kita harus sudah dinilai oleh asesor. Iya. Untuk
untuk data yang lain nanti mungkin sekarang kita bicaranya BKD dulu yang Iya, mendesain. BKD dulu ya Bu. Ya. Yang profil itu nanti kita sambil jalan boleh ya. Nah, Ya. kita harus mengisi layanan BKD ini yang memang harus sudah selesai tanggal 31 Desember dan itu pun sudah dinilai oleh asesor. Jadi untuk kedepannya kita bisa saja nanti untuk kedepannya ya supaya data-data Bapak Ibu yang sudah ada bisa ditransfer ke sister yang gunanya nanti untuk serdos, untuk ngurus pangkat, untuk naik pangkat, banyak lah. Artinya kita menyimpan data di sistem ini. Jadi data kita sudah semua di sana selalu diupdate. Ya, ini Pak Hendra mau bicara dulu atau langsung kami jawab ya? Pak Hendra silahkan bicara dulu Pak Hendra. Pak Hendra mana masih? Hendra masih di mute. Apa di mute ya kali ya makanya? Ya, Pak Hendra masih di mute. Oh iya di mute dia ya. Tapi Pak Hendra dengar nggak ini? Ada yang mau bertanya lagi sambil Pak Hendra dihubungin ya? Boleh Pak langsung tanya jawab, boleh sambil nunggu Pak Hendra bisa on. Ya Bu. Bulpen, malam Bulpen. Mau nanya, berarti kita ngisi yang laporan BKD dengan yang sister juga kan? Iya. Jadi BKD itu melalui sister. Oh, yang biasa kita website itu sekarang nariknya dari sister gitu ya Bu ya? Berarti kita prioritas ngisi yang sister dulu gitu ya Bu ya? Ya, jadi gini Mas. Sister itu wajib diisi, BKD itu wajib diisi oleh semua dosen tetap melalui sister gitu. Ya, melalui sister. Jadi BKD-nya melalui sister misinya yang tadi layanan BKD. Oh, berarti yang biasa kita isi nggak usah kita isi lagi gitu Bu? Yang biasa diisi itu LLDQ itu khusus untuk yang sudah mendapatkan tunjangan serdos wajib. Kalau tidak diisi tunjangan serdosnya tidak keluar. Berarti yang udah serdos ngisinya 2 ya Bu Ben? Dua, yang sudah serdos misinya 2, yang belum serdos misinya 1. Oh, oke Bu, clear Bu. Ada lagi? Pak Hendra mau bicara atau bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jangan lupa itu nanti rubiknya itu tolong di ini ya, di-share ya rubik BKD itu. Oh iya, nanti saya share. Kan bisa dibaca-baca di sana. Nah, kalau sudah dibaca-baca nanti gampang nyarinya itu. Untuk di mana misalnya di pendidikan ya. Nah, itu nanti mau lari kemana pengajaran, apakah mau ke misalnya tadi pengujian gitu ya. Nah, itu sebaiknya rubiknya di sharing kemudian dibaca dulu gitu. Itu ada pengaruhnya tuh, lebih menggampangkan. Bentuknya PDF atau apa Pak? Bentuknya PDF. Oh ya udah, nanti di-share di grup aja Bu Ben. Iya. Terus tadi ada pertanyaan terkait dengan kewajiban khusus ya. Itu memang dibatasi sampai 2022. Sampai 2022 ya. Jadi kalau misalnya katakanlah sekarang baru 1 misalnya jurnal, ya nggak masalah, itu masih memenuhi syarat. Nanti sampai 2002 itu harus dua-duanya gitu. 2022 bahan ajar dan jurnal gitu Mas. Dan jurnal gitu. Ya. Jadi itu waktunya 3 tahun ya, 3 tahun. Masa berlakunya? Masa berlaku BKD-nya 3 tahun gitu, sampai 2002. 2022. Nah tadi benar kata Pak Yakub ya, jadi kalau mau ngisi itu bagusnya
di portofolio dulu. Setelah portofolio, baru nanti lihat di di rekapnya gitu. Nah, kalau tidak muncul tadi itu ditarik itu ada sebelah kanan atas itu kan ada yang kayak apa ya? Ini Pak. Ada yang kayak gelung gitu ya. Ada yang Nah, itu. pernah bolak-balik kalau nggak salah. Ya ini. Itu kanan atas tuh. Kanan atas. Ya ini. Bukan, bawa lagi. Ini. Nah, satu lagi. Nih. Itu titik biru. Ini. Bukan, itu tanda itu yang kecil, tanda. Tanda panah kan? Nah, itu cara untuk menarik dari portofolio. Yang ini Pak. Bukan di bawahnya. Nah, itu tanda panah bolak-balik kalau nggak salah. Ya ini ada tulisannya tarik kinerja dari portofolio. Ya tarik gitu. Nah, gitu. Atau biasanya kita lupa udah ngisi apa-apa, pas dilihat itunya kok nggak ada, itu ternyata mungkin belum ditarik. Jadi sudah diisi langsung ditarik ya Pak? Iya. Yang kanan itu. Coba mas tarik mas, contohnya mas. Nah, itu klik. Nah itu penarikan kinerja untuk kodnya berhasil dilakukan gitu. Nanti penampakannya. Oh nambah 2 saya. Ya iya dari tadi belum ditarik. Ya. Dari tadi belum ditarik. Oh, 2 itu saya. Pak Adiman 2 minggu tuh nyari tarikan. Baru ketemu pas ketemu di kampus. Padahal sebentar aja udah selesai ya. Ini Pak, yang ada tanda kayak sinkron ini loh Pak. Ya, ini kayak sinkron ya. Ya dipencet aja Pak. Ya. Klik. Pencet. Oh iya, klik Pak. Klik. Nanti ada kata-kata apa itu? Klik, nanti ada kata-kata tidak ada kinerja baru atau berhasil gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau sudah diisi, ditarik, dia muncul. Kalau nggak ditarik, nggak muncul dia di situ. Iya. Oh gitu. Itu yang menarik untuk sinkron ya. Oke ya. Satu lagi ya. Jadi kalau udah ngisi data, misalnya katakanlah udah muncul di situ, nah itu jangan lupa, apalagi nanti ngisi profil ya, itu jangan lupa menghubungi itu admin BKD. Nah itu kan yang jadi admin kan saya gitu ya. Nanti saya sinkronisasi ke sana, kemana ke Padedikti gitu loh. Oh iya. Supaya ada perubahan. Pak Hendra sinkronisasinya dari sister juga? Ya dari sister juga ada bisa. Di menu pengaturan sinkronisasi bukan? Iya. Tapi khusus admin BKD. Antara tombol saya kan pegang admin sister. Iya. Tombol sinkronisasi juga ada. Nah, antara tombol sinkronisasi saya dengan sinkronisasi Pak Hendra sama nggak ya? Orang sama dari Pak Hendra tadi itu itunya. Iya, pokoknya admin PT, admin BKD itu kalau ada data-data baru yang menyangkut masalah tadi, kalau saya masalah BKD ya, nah, mungkin lebih kepada tupoksi gitu loh. Iya. Jadi kan kalau ada BKD ya saya, tapi kalau ada ya admin PT ya siapa gitu kan. Kalau admin PT Pak Reno ya Pak ya? Pak Reno juga bisa. Padedikti. Iya, Reno juga iya. Pak Reno juga bisa. Tapi passwordnya sama soalnya Pak Hendra. Iya, passwordnya sama. Jadi kalau ada perubahan data, update data, kalau khusus BKD lapor ke Pak Hendra ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Nanti saya sinkronisasi supaya itu cepat muncul kalau minta asesor terutama ya. Jadi kalau minta asesor juga ke admin BKD, misalnya Pak Heru minta asesornya yang dari mana gitu, dari ITB boleh gitu. Saya kira Pak kemarin asesor itu asesor ini, jabatan ini, kita kan ada kayak saya kan ada asesor kompetensi itu. Oh ternyata asesor penilai ya Pak ya, nilai PKD-nya Pak ya, berarti Bapak gitu ya, ditunjuk kayak gitu ya. Sekarang kan ada tuh pengisian tuh, ya tulis asesor
kok setelah saya pelajari kayaknya bukan ini. Dasar penilai BKD ternyata. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengisi, nanti lapor ke admin. Ini kan Pak Hendra. Nanti Pak Hendra akan Bapak Ibu sendiri yang mau memilih asesornya siapa, nanti sama Pak Hendra diberi tugas lah. Asesor itu nanti akan keluar muncul token ya, sebenarnya yang jadi masalah kita belum ada token. Sebenarnya seperti itu. Nanti admin yang mencari asesor yang Bapak pengennya siapa gitu. Jadi pokoknya dengan catatan sudah selesai lah Bu ya. Sudah selesai permanen. Itu tadi gitu. Kan dipraktekkan nggak selesai permanen? Belum Pak, saya belum ngisi kok. Saya belum ngisi, data saya belum siap. Berarti nggak bisa Pak Hendra, karena kan belum diisi semua. Iya. Iya. Jadi nanti setelah diisi semua, sudah memenuhi simpulan itu, memenuhi keluar atau kepala, nanti dia akan muncul di situ di bawah itu selesai secara permanen. Nanti kita klik. Nanti kalau selesai secara permanen, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak punya saya tadinya kan saya mau mendemokan punya saya, nggak bisa. Akhirnya saya pegang punya Bu Sopa, karena laptop saya nggak bisa, akhirnya punya Mas Yakub. Jadi kalau kita sudah selesai permanen nggak bisa diapa-apain kita. Nanti setelah selesai permanen baru nanti lapor ke admin. Nanti admin akan menugaskan itu asesornya ya. Atau boleh juga nanti Bapak Ibu yang menentukan saya mau diasesorin oleh siapa. Nanti niranya apa, nanti lapor ke Penda, namanya siapa, nanti Penda mencarikan, nanti baru di Bapak Ibu yang lain kira-kira ada yang mau bertanya? Bu, saya masih nanya Bu tentang pengajaran. Pengajarannya itu kan dia sinkron ke mata kuliah yang sudah ada itu Bu, sama kelasnya. Artinya kita hanya di sini menambahkan mahasiswa nanti. Nah, itu mahasiswanya kita yang input ya Bu, apa masih dari ini? Dari Pak Reno atau tutorial bagaimana itu Bu? Pemandu. Untuk mengisi jumlah mahasiswa Bu untuk di pengajaran. Pengajaran itu gimana tadi persennya? Ya. Oh, itu nanti kalau di pengajaran itu semua dari Mas Rino, Mas. Oh, dari Mas Rino. Jumlah mahasiswanya Mas Rino juga ngisi ya? Sama sekali itu dari Korlap. Jadi dia link ke Korlap ini dia ini. Oh, Korlap ya. Ya. Mas Rino semua, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau di Oke. Ya, saya masih rancu semua ini. Mata kuliahnya mudah-mudahan besok ya, jadi dia pada saat kita kuliah pertama, mahasiswa mau ngambil di KRS online, itu kan diinput oleh Mas Rino tuh. Ya, Bu, kalau untuk praktikum Bu, saya praktikum semester ganjil. Kira-kira saya bisa nggak ya ngisi? Dicoba dulu sampai ngisi hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Ya. Sabtu kan tanggal 25. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa, jadi ada yang dimulai ya. Ya. Pak Khairul tadi mau tanya apa Pak Khairul? Ini mata kuliah praktikum saya kan gantung yang semester ganjil kemarin itu belum berjalan sampai sekarang. Ini udah hampir Bapak Ibu yang lain udah ada pertanyaan. 1 tahun ini nih ya. Udah paham ya? Ya, lanjut Pak Khairul. Ya. Ini untuk pelaksanaan praktikum teknik mesin.
ya. Kan kemarin saya udah mengajukan itu yang harusnya praktikum bulan Maret dulu kan tertunda dan tertunda terus itu. Saya udah 3 kali menganggarkan menschedulkan, tetapi masih tetap belum bisa jalan, ya. Pertama memang kemarin tuh mahasiswanya memang masih banyak yang belum bayar, ya. Sekarang ini juga, ya, saya dapat informasi ya masih hampir seperti itu, mahasiswa masih menahan pembayarannya, gitu. Jadi untuk praktikum semester ganjil itu belum berjalan sampai sekarang. Mungkin nanti bisanya habis UTS ini, UAS ini nanti baru bisa jalan. Jadi untuk pengisian data BKD-nya bagaimana itu, Bu? Hairul mungkin Kajur ya, mungkin Pak Adiman mungkin nanti bisa ngobrol ke Pak Adiman ya Pak. Oh gitu ya, ya. Oke, baik. Adiman kan ya? Ya ini ya karena ini kita kan masih sisi PKP dulu. Masalah itu mungkin bisa ke Kajurnya ya. Bapak Ibu yang lain ya. Apa sudah paham? Mudah-mudahan hari Sabtu bisa Bapak Ibu ya. Jadi nanti buktinya ya, bukti SK ngajar kan sudah di-share ya, SK ngajar. Jadi nanti buktinya ya SK ngajar. Penelitian, publikasi ya covernya halaman depan jurnal kita saja yang di itu. Atau nanti boleh juga dalam bentuk link ya, nanti data Ibu bisa disimpan di Google Drive juga. Kalau jurnal, linknya yang di-share link ke jurnal kita ya? Kemarin sudah terbit ya. Boleh, di-share ke link jurnal kita juga boleh. Nanti tinggal. Bapak Ibu, ini Mas Yakub sudah menerbitkan jurnal kita di periode Oktober ini ya. Oktober 2021. Jadi nanti Bapak Ibu untuk berikutnya bisa nanti kalau diterbitkan di Februari 2022 ya Mas Yakub ya. Boleh. Karena 1 tahun kan 3 kali kita terbitnya. Februari, lalu Juni dan Oktober. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk ke situ. Ini sudah terbit di tahun 2021. Nah, untuk yang Serdos, yang apa namanya itu sudah Serdos, untuk mengeluarkan tunjangannya ini kita yang ikut jurnal ini ya artinya udah aman lah untuk di bagian penelitian ya. Laman jurnalnya tolong disaring Bu. Ini Pak. Lamannya disaring sebagai asisten ahli dan lektor ya. Chat di grup ya Pak Indra. Hairul, Mas supaya bisa jadi kerja. Nah itu Mas Yakub. Itu ada rubrik BKD itu udah langsung ada. Oh ini ada rubrik BKD. Oh udah ada itu ya. Itu dikasih Pak, itu tuh udah dikasih Pak Hendra. Rubrik BKD ya. Oke. Ini downloadnya gimana ini? Ya mudah-mudahan Bu Ulpen setelah penelitian BKD ini nanti selesai, mungkin data-datanya udah lebih lengkap gitu ya. Kita lebih fokus kepada. Mas Heru harus ngurus dapurnya loh, Mas Heru. Gimana Bu? Biar bisa cerdas harus ngurus dapur, asisten ahlinya kan 100 nggak ada, harus 150 minimal. Iya. Ya mudah-mudahan nanti di Januari saya fokuskan. Biar bisa serdosnya mundur lagi nanti harus 2 tahun dari Japung loh, rugi Mas Heru. Japung itu persyaratan apa aja Bu? Nah ceritalah Pak Yakub tuh Serdos.
Cerita Pak. Pak Saya Yakub udah serdos ya Pak Yakub ya? baru lulus Ya, tadi barusan pagi, Pak. lulus dia. Baru lulus. Tadi pagi. Lulus tadi pagi. Alhamdulillah. Selamat Pak Yakub ya. Alhamdulillah, makasih, Pak. Cuman Ya, ya, kalau ya, ya. cerita saya nanti beda sama cerita setelah saya, Pak, masalahnya. Nggak apa-apa, cerita aja dulu. Nanti kan kita tinggal menyesuaikan bagaimana nanti kemarin mendapatkan itu data-data yang di Sister itu apa aja yang Oh, oke. dilengkapi gitu. Data yang di Sister gitu kan untuk Ya. mendukung itu. Bapak kan udah pakai Sister ya Pak, data-data ya Pak ya? Sudah. Ya, yaudah, saya cerita dikit ya. Ya. Profil. Ya, Profil ini harus dilengkapi semua, Pak, dari data pribadi, ya. alamat, RT RW, KTP, NPWP, KK lengkap di sini. Ya. Sampai saya Sinta juga lengkap di sini. Ya, ya, ya. Kemudian Dengan bukti loh. dengan bukti ya, maksudnya KTP Ya, ya dengan bukti, KTP-nya diupload. Ya. Kayak gitu-gitulah. Yang di profil nih yang diupload apa aja KTP aja kalau nggak salah cuma datanya ya. KTP sama NPWP, Pak. Oh, KTP sama NPWP ya. Iya, Oke. NPWP. KTP sama NPWP catat. Nah, Saya baru KTP aja baru nih. iya. Sama foto. Nah, kalau in passing ini SK in Foto apa passing. Pak? Foto ini, Pak. Foto apa? Foto ini, Pak. Foto profil. Iya, Oh, foto profil sudah. sudah. Nah. Ini SK in passing kalau nggak salah. Ah, SK in in passing. passing itu tambahannya di mana? Ditambahin ya Pak kalau kita ini ya. Ini, Pak. Menginput ya. Di profil Itu ya. in passing tambah, Pak. Oh, ditambah ya masukin. Iya. Nomor, sip. Oke. Oke. In passing ini dari mana nih datanya nih Pak? Dari Dikti ya pulpen kalau nggak salah ya. Jadi yang passing itu, Mas Hairul, Ah, setelah kita jadi asisten ahli 150, keluar SK-nya seperti kemarin di Soparina baru beberapa hari ini, langsung saya usulkan minta SK in passing. SK Oh, in passing itu adalah penyesuaian golongan yang nanti akan dibayarkan kalau dia mendapatkan serdos. Jadi Ya. dia itu golongannya 3A, apa 3B, apa 3C, dan seterusnya. Nah, itu ada SK-nya. SK-nya dikeluarkan oleh Dikti. Kita yang Jadi SK mengajukan. ini 150 ya Bu ya? Harus asisten ahlinya 150 karena asisten Ya. ahli 100 tidak ada untuk dosen. Ya. Jadi Mas Hairul harus naik pangkat. Dari dulu saya udah bilang tapi tidak diurus-urus. Ya 2 tahun tamat sayang sepertinya belum lulu. Aduh. Sama saya Pak juga, Pak. Hero Tenang aja, Pak. ijazah aja udah 50 loh. Jasa ada 50 itunya ya. Iya, ijazah ada 50. Saya padahal dia pengabdian udah banyak, ngajar udah Saya banyak. pengabdiannya cuman banyak bagian sekali, doang Bu. yang kurang. Pelatihan-pelatihan sertifikat dari tahun 2018 2017 saya si abrak-abrak ini. Nah, itu mah Ya, cuma tapi 10%. percuma, Pak. Percuma Aduh. kalau tidak ada penelitiannya tidak bisa diusulkan asisten ahli, sayang. Oh gitu ya, penelitian ya. Sayang, Pak. Ya, harus ada penelitian dari dulu waktu Mas Hairul tamat. Saya udah suruh bilang, udah nyuruh, udah menginformasikan harus buat jurnal, Mas. Iya ya, Bu. Jurnal S2-nya tuh. Ya. Ya, S2-nya itu dibuat jurnal, diterbitkan di mana aja, minimal nasional. Udah, Ya. udah bisa itu langsung diurus japungnya. Iya. Kalau jurnalnya banyak 2 bisa jadi langsung lektor, bisa loncat dari asisten ahli ke lektor. Iya. Tapi terakreditasi itu, Bu. Iya. Yang bisa loncat terakreditasi penulis pertama. Iya. Iya, jadi jurnalnya terakreditasi penulis pertama. Tapi kalau jurnal kita nasional kayak lain nggak loncat tapi ya lumayan dapat 150 kan asisten ahlinya. Jadi Iya. bisa ikut dos, Mas. Kalau nggak 150 nggak bisa ikut dos. Dan ikut cerdas itu sekarang kalau dulu kan boleh setelah kita keluar SK asisten ahli bisa ikut cerdas, sekarang enggak, harus 2 tahun dulu dari SK itu, makanya tambah lama Pak Hairul kalau nggak diurus-urus.
Ya. Pak Indra Hendrawan juga sama. Tapi Bu, asisten ahli saya kan sudah lama Bu. Tapi Kenapa? ngisi BKD, Kan Pak. 2 tahun. Oh, belum dari ngisi ini ya, ngisi data Iya, ya. sana aturan barunya ngisi BKD-nya 2 tahun. Iya, Pak ya. Hairul, Ya. itu Pak Hairul itu asisten ahli Pak. Sekarang Iya. asisten ahli 100. Sekarang Iya, iya. tidak dipakai asisten ahli 100. Oh, gitu. Minimal 150. Jadi diambilnya dari asisten ahli yang 150. Iya, iya. Pak, Ya, maaf, untuk Pak insya Allah, Bu. Indrawan juga sama. Saya Ya. informasikan. Januari kan, Februari ini datanya lengkap Bu. Ya, Pak Indrawan sayang banget itu Bu Sopa aja udah keluar tuh SKN passing sama ini. Tinggal Iya. sekarang itu kalau dulu waktu zaman Bu Sopa cuma selisih 1 bulan Bu Sopa lebih dulu, udah beda peraturannya dengan Pak Indra. Waktu Bu Iya. Sopa kemarin tahun lalu itu, bukan tahun lalu ya, masih bulan Maret ini saya usulkan nilainya itu jadi bukti, kan kita ada pengajaran. Ada pengajaran cuma SK saja yang kita upload SK saja. Zaman Bu Sopa boleh. Setelah 1 bulan setelah Bu Sopa, bulan 5 saya mengusulkan Pak Indra, dia harus minta SK ngajar dan absen perkuliahan, nilai perkuliahan. Coba. Jadi peraturan itu semakin lama semakin sulit kalau kita tidak ikuti. Nah, Pak Indra itu semua sudah selesai, tinggal menambahkan absen dan nilai saja. Ada hampir berapa bulan tidak dikerjakan. Saya mau ngerjainnya nggak bisa, orang datanya ada di Pak Indra. Sayang Pak Indra, orang Pak Indra udah lama, udah kuliah, tinggal dikit lagi tuh. Ada gimana nih bukan nih kalau orangnya nggak Bu, ntar dikerjain pas libur ini Bu, kerjain. Liburan ini dikerjain bulan ini. Merger aja dong Pak. Kerjaannya banyak banget sahabat Tamrak. Pak Indra ya. Pak Indra, dikerjain ya. Nah, di merger yang kemarin sudah bagus, tapi tinggal ditambahin nilai. Nah, setengah jalan kemarin tuh sempat nyekin banyak. Ya kan datanya salah masukin tahunnya. Bongkar lagi, aduh banyak lagi. Ya udah kerjain. Udah setengah jalan. Bu Sopa udah SKN passing, udah tinggal nunggu Serdo saja dia ngangkapin yang lain. Supaya termotivasi. Kalau Pak Rudi kemarin memang sudah diajukan, sudah dinilai, tapi bidang pengajarannya masih kurang. Jadi kemarin saya ajukan kan Pak Rudi dan Bu Sopa barengan. Pak Rudi dibalikin karena jadi kita harus nunggu dulu SK ngajarnya dia. Genap ini sama ganjil ini sama genap nanti. Jadi bidang pengajarannya kurang berapa SKS gitu. Jadi padahal yang lain sudah bagus semua, udah internasional aja. Tapi karena bidang pengajarannya kurang, jadi dia ditunda. Jadi hanya nunggu ini ganjil masih kurang, SK-nya ya nunggu genap lagi. Kecuali kalau ganjil tadi dia dapat ngajar 2 atau 3 mata kuliah mungkin bisa langsung ya. Tapi kalau cuma 1 mata kuliah jadi lama lagi nunggu gitu. Oke. Ya, BKD udah ya. Sekarang cerita apa lagi nih yang kira-kira Bapak Ibu? Jadi untuk ngurus pangkat itu memang apa namanya? Itu Serdos sudah selesai belum Serdos? Ya, Serdos tadi, Pak ini tadi, Pak Yakub lanjutkan. Iya. Intinya kalau di profil tuh data pribadi, in passing, jabatan fungsional, pangkat, udah. Ya. Kemudian untuk kualifikasi, ini input ijazah S1, S2, kemudian nginput diklat. Nah, diklat ini kalau saya isi sertifikat training sama ya training lah. Nah, oh, jadi ikut bisa sertifikat training ya Pak ya? Bisa. Kalau pekerti tempatnya bukan di diklat, setahu saya. Oh, bukan di diklat ya? Pekerti itu naruhnya di kompetensi sertifikasi. Oh iya. Di sini. Betul, beda ya. Nah, untuk ya, yang benar. setelah angkatan saya ini harus pekerti ya Pak. Kalau saya masih alhamdulillah nggak pakai pekerti. Jadi ini harus ada pekertinya. Saya nggak tahu pekerti plus AA atau pekerti doang gitu.
Untuk Itu cerdas ya. untuk cerdas. Kemudian riwayat pekerjaan ini juga perlu diisi. Misalkan ada pengalaman profesional tuh diisi di sini. Ini Pak, yang nanya tentang riwayat pekerjaan itu perlu ditabelkan dalam bentuk Excel, di transfer ke ini atau diisi satu-satu biasanya? Isi satu-satu Pak. Saya satu-satu. Satu-satu ya. Karena masing-masing nggak ada bukti deh. Nggak ada bukti. Saya ada bukti juga sih Pak. Ada SK dari kantor gitu ya. Saya upload. Gitu. Ya. Oh gitu. Itu riwayat pekerjaan. Kemudian Kalau diklat itu tadi kan banyak Pak, untuk menginputnya itu bisa satu-satu ya Pak ya? Ada tabelnya ya? Ya satu-satu Pak, intinya pakai menu tambah itu Pak. Oh di menu tambah ya masukinnya? Ya. Oke. Nah kemudian di kompetensi tadi ada tes Pak. Ini kita perlu nginput TOEFL sama tes kemampuan akademik. Nah ini standarnya kalau saya ini masih lulus segini. Tapi untuk next setelah saya naik satu tingkat Pak. Iya. Kalau ini kan nilainya ini 3 gitu ya. Nah sekarang minimal 4. Tambah sulit ya cerdas. Tambah sulit Bu. Makanya kalau tahun ini dan saya naik ke atas apa Pak, yang sertifikasi itu apa itu Pak? sertifikasi ini ya. Kan kompetensi satu sertifikasi itu kan, nah, itu apa datanya? Ini kalau saya ada sertifikat internasional tentang ini Pak, manajemen informatika. Tapi untuk yang wajib itu adalah seperti asesor tuh Pak Hairul. Nah, ya di situ maksudnya. Oh ya. Tapi kalau yang wajib pekerti Pak di sini. Ya, yang wajib nggak apa-apa. Enggak, itu bisa lebih dari satu kan? Oh bisa. Itu tinggal tambahkan lagi ya. Oke. Bisa. Ya, lanjut. Kemudian pendidikan. Nah kalau pendidikan ini datanya dari Mas Rino semua sih. Dari Mas Rino semua ini. Kecuali mungkin bahan ajar. Nah kalau bahan ajar kita input sendiri. Iya. Oh bahan ajar ya. Bahan ajar input sendiri. Ini Reno, tugas tambahan ini kalau jadi struktural di input sendiri. Kemudian untuk penelitian, kalau penelitian juga saya input sendiri kalau nggak salah. Saya input sendiri, saya taruh linknya gitu. Ini kan ada yang 5 pengabdian Pak. Pengabdian masyarakat itu di mana Pak maksudnya? Ini pengabdian. Ya. Pelaksanaan pengabdian ini Pak. Iya pelaksanaan pengabdian. Itu sertifikatnya apa aja? Kalau pelatihan kayak ini masuk ya di situ juga ya? Kalau pengabdian itu seingat saya yang saya upload SK Pak, SK dari LPPM, surat tugas. Jadi contoh ini saya ada surat tugas ke SDIT Tambun Utara gitu, saya upload. Oh gitu. Kalau ada sertifikat juga lebih bagus, kan sertifikat sebagai trainer gitu ya. Ini bisa. Nanti kalau untuk data-data di upload ada di bawah ya? Upload semua ya Pak? Untuk uploadnya di dalam, jadi Bapak tambah dulu, nanti di bawah ini ada upload dokumen Pak, di sini Pak. Oh. Ya. Tambah dulu ya. Tambah dulu, Bapak isi datanya, baru di upload bukti-buktinya. Ya. Itu untuk pengabdian. Penunjang tadi udah dijelaskan Bu Pan ya, ada ya profesi. Nah ini ada pembicara juga di pelaksanaan pengabdian itu, ada pembicara di dalam isinya. Isinya, misalkan kalau saya waktu itu ngisi seminar di Bina Tunggal 1 sama seminar yang webinar Kominfo 1. Oh gitu. Tapi ngisi selalu ditambah ini ya Pak ya? Iya. Ya? Setelah tambah save itu tambah lagi ya untuk berikutnya ya? Iya betul. Kalau setelah kita selesai menginput itu langsung ini nggak Bu terdeteksi tersave nggak? Atau memang ini?
Ada simpan Pak, klik simpan. Ada simpannya ya? Ada. Iya. Oh, ada nanti simpan ya. Sudah Iya. tuh baru tambah lagi ya. Ya, baru tambah lagi untuk yang kedua kegiatan berikutnya. Oh, betul ya. Simpan Siap. lagi, jangan lupa. Ditarik, jangan lupa. Ditarik jangan lupa dan juga informasi ke Tarik admin. yang mana nih? Tarik yang mana nih? Tadi. Ditarik itu kalau hubungannya sama BKD Pak Oir. Oh, BKD ya. Ya. Tapi BKD, ya. sebelum ke sini juga, ya silakan. Sinkron. Ya, Kalau sudah ngisi sister, nanti lapornya ke admin sister, nanti disinkronisasi gitu. kalau Oh, nggak gitu, disinkron, ya. datanya nggak ke pusat Pak. Nggak ke pusat Ya, ya. ya. Oke. Oke, udah sih Pak, itu aja yang diisi untuk Serdos. Nah, baru nanti masuk ke sini. Kalau kita udah eligible, nanti di sini ada tulisannya eligible gitu Pak. Iya, Di iya. layanan Serdos. Jadi apa istilahnya calon saja Calon, sudah calon, memenuhi gitu. calon betul. Sudah Jangan memenuhi. lupa minta disinkronisasi. Jangan lupa Iya, minta iya. disinkronisasi. Lupa, benar. Setelah Sama- selesai WA Pak Hendra minta sinkronisasi ya Pak ya. Iya, Enggak, itu yang sister. saya Oh, Pak, saya sister Pak, siapa? saya Pak. Iya. Mas Rik, Iya, maksudnya yang admin sister sisternya. siapa? Saya aja Pak, untuk sementara admin sisternya saya Pak. Nah, Oh, lapor gitu. ke Mas Yakub. Nah, kalau BKD lapor ke Pak Hendra, beda-beda dia. Cara Ya, kerjanya Jadi juga beda. sinkronisasi sister Pak Yakub ya. Ya. BKD Pak Pak Hendra. Hendra BKD. Sama mungkin saya juga ini Pak. Satu lagi Pak, mungkin informasi aja. Data-data kita di Sister L di tim 4 ini nanti kan masuk ke Sister Pusat Pak. Nah, Ya. Sister Pusat itu alamatnya ini ya, sister.kemdikbud.go.id. Nah, itu lulus maknya di sister juga, pengumuman lulus sister. Ya, kayak contoh saya ini, pengumuman saya masih di Sister Pusat Pak. Di Sister sini belum ada. Saya di sini masih proses. Di PSDTU ada Mas Yakub. Waduh. Nggak ada Bu. Kalau di Sister Dari lokal pusat nggak udah ada. lulus ya. Ada di Pak Gustang udah ada lulus. Emang udah di LL di tim 4 atau di pusat? Di PSDTU LLDT. Oh, tadi saya cek belum ada sih. Udah tadi udah dicek Pak Gustang. Oke deh, ntar saya cek lagi. Ya kemarin ada kata-kata menunggu yudisium, udah lulus, kata-katanya udah berubah jadi lulus. Iya. Dicek Pak Gustang. Jadi data kita nanti terkirim ke sini, itu intinya sih saya mau menyampaikan. Itu Pak. Iya, iya. Semangat ya Bapak Ibu. Ya, Mungkin coba saya login admin sebentar ya. apalagi udah dibocorin gitu ya kan. Waduh. Ya kan? Ada tambahan transport, ada nggak ininya, bisa, ada nggak kelihatan bocorannya, mantap gitu ya. Bu, Kan lumayan, cerdas. Sardot plus impasingnya lumayan nih Bu, sekali keluar ya. Ya lumayan Pak, cerdas itu hampir 3 juta loh tiap bulan. Oh iya. Lumayan. Lumayan. Ya. 10 kali lipat Dari 10 kali lipat keluar apa, pertama. HDT. dari HDT. Dari HDT berapa kali lipat itu? 20 kali lipat HDT kan 30 kali lipat. Oh, DP iya. Aduh, HDT cuma cepet berapa kali lipat ayo. Iya benar Bu. Kan lumayan. Iya. SDTU itu sebagai SDT. Ada Mas, lulus kan? Enggak sih, kalau di sini mah nggak ada. Oh, di Di sini- Pak Gustam ada. Ini Pak Gustam, tuh. Oh, di layanan cerdas? Di pusat Bu adanya. Kalau Pak Gustam melihatnya mungkin di pusat. Kalau di pusat ada. Oh, Bukan iya, dia Pak lah di Gustam tim 4. pusat. Iya. Beda ya? Beda. Oh, itu ada lulusan.
di pusat adanya Foto deh, lulus. foto. Iya. Belum disinkron soalnya masih ada Berarti yang di pusat ya, yang Pak Bustam di pusat ya. iya, masih ada yang belum diumumin lulus gitu, masih ada yang masalah. Pokoknya masih cakep, yakin aja udah lulus kok di sini di Pak Bustam. Itu di share Pak Bustam tuh di kota. Iya. Oke. Apalagi? Untuk Serdos, adminnya Pak Bustam. Serdos adminnya Pak Bustam. Jadi yang mau Serdos nanti adminnya. Serdos Pak Bustam ya. SDPU-nya Sorry. ya Mas Yakub ya? Bukan begitu, Bu. Salah. Pak Gustam itu admin khusus periode saya. Kan nanti setiap periode Beda-beda ya. kampus itu bikin kayak panitia gitu, Bu. Nah, panitia itu nanti yang jadi admin Serdos, gitu, Bu. Iya. Ini khusus Mas Yakub untuk periode ini. Khusus periode ini Nanti ya. beda lagi, ya. Nanti beda lagi. Iya. Karena memang waktu zamannya Pak Bustam cuma 3 orang itu dia PSDTU-nya langsung diambil alih oleh LLDT. Jadi beda-beda, berubah-ubah. Setiap tahun berubah-ubah. Ya, apalagi ada lagi sharing-sharing apa, misalnya Bapak Ibu silakan, tidak usah malu-malu untuk bertanya. Semoga semua semangat menuju Serdos bareng-bareng. Ya lumayan. Jangan lupa itu difoto ya sebagai bukti. Ya, Pak. Foto dulu, foto. Nanti terakhir juga foto lah, ditunjukin kameranya lah. Iya, dibikin kameranya. Ini bisa ini enggak ini? Ada kegiatan bisa itu enggak ini Teh Hendra kira-kira? Enggak. Apa Bu? Ada dapat pun atau mungkin untuk kegiatan di laporan orang atau apa? Ada Masuk pengabdian mana masyarakat ini. Kegiatan pengabdian ya. Berarti nanti yang buat surat Mas Yakub buktinya ini gitu ya, sama Iya surat tugas biasa, sama YouTube, surat tugas. Nah kemudian lampirannya foto ini harus ada. Udah. foto sama YouTube-nya ya, kan bentuk YouTube linknya ya. Iya. Kita foto dulu yuk, dinyalain kameranya. Oh iya, dinyalain kameranya boleh. Foto dulu. Ya. Udah semua. Ada yang belum nyala sih. Itu Ahmad Fauzi, Pane, Bu Sofa. Bu Sofa. Ahmad Fauzi di rumah sakit. Saya lagi di luar negeri, Pak, lagi winter. Wih. Aduh. Ini kan lagi winter nih. Wah, Ini dibuka dong fotonya, dibuka fotonya. ini kalau pindah ke layar berikutnya gimana ya kalau kegemet ya? Lupa saya. Nggak tahu di mana. Oh, layarnya nggak masuk semua ya orang yang ada. Iya, makanya. Pakai laptop lah. Yang kayak saya lihat di Reddit itu banyak banget tuh orang yang masuk semua. Nah, itu kan Zoom bayar, Bu. Ini kan gratis. Oh, beda ya. Oh, Enggak, ini harus beda. tapi harusnya Oh, bisa mana? sih. Bu Sopa, Bu Atik. Ada Bu, ada. Ya udah yang ada saya foto dulu dah. Apa mana itu tanda seru? Yang lainnya saya foto listnya dah. Lah ini banyak ini. Enggak. Yang lainnya saya foto itunya. Nggak tahu caranya. Screenshot. Ya screenshot, cuma nggak bisa semua gitu. Oh, screenshot.
Udah, yang penting namanya udah capture semua lah. Udah dipoto Pak. Ada lagi yang mau diobrolin? Kalau nggak ada, di close. Nanti mungkin dicoba, nanti setelah dicoba kita baru tahu ya istilahnya hambatannya apa. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu hambatannya. Mudah-mudahan nanti hari Sabtu udah sebagian diisi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bu. Ya mudah-mudahan. Ya minimal layanan BKD dulu untuk sementara yang nanti untuk profil untuk sister kampus ya Bu? Sambilan. Oh enggak, hari Sabtu kita gimana? Hari Sabtu kira-kira atau langsung lapor ke ini aja ada, lapor ke admin BKD minta nggak usah mau ke kampus atau nggak usah kan ya kali ya? Tergantung Bisa nanti. kali ya Bu, langsung ini aja sih diisi masing-masing sendiri aja. Yang layanan BKD aja dulu. Yang ya, pengajaran kan udah ada, tinggal bukti SK ngajar aja itu kan, tinggal diupload gitu kan. Kemudian yang diisi penelitian diisi kalau ada publikasi. Bu Atik itu publikasinya udah keluar loh Pak Yakub kan bisa diisikan. Tapi enggak ya itu untuk genap ya. Janji penelitiannya belum bisa dipakai. Kemudian pengabdiannya apa, penunjangnya apa, ada SK atau sertifikat seminar atau apa bisa dimasukkan. Nanti bisa lapor ke Pak Hendra kalau udah selesai ya sebagai admin BKD. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon izin Bu nanya. Iya. Iya, berarti kan kita ini termasuk saya kan baru berarti ngisinya langsung ke layanan BKD ya. Iya, langsung layanan BKD aja. Seperti yang tadi ada dua nih Bu, ganjil dan genap. Berarti dua-duanya harus diperbaiki atau enggak, gimana? yang bawah sekali aja. Yang bawah yang sekali, genap yang aja. kanan bawah. Genap aja ya, kanan bawah. Oh. Jadi nanti SK ngajar yang genap kemarin ya Mas. Bu, yang genap apa yang ganjil Bu? Ini kan ganjil. Ya, Genap. yang di situ yang genap. Kenapa Pak? Iya. Oh, Oke. Bu, saya mau izin share. Jadi yang bawah sekali kanan. Saya boleh nggak Bu? Bawah sekali kanan. Kenapa Pak? Saya mohon izin untuk share screen punya saya, boleh nggak Bu? Silakan. Boleh ya Mas Yakub ya. Saya ada kebingungan sedikit sih Bu, ini daripada mengganjal kan. Iya. Silakan. Saya juga masih belum ngerti banget ini maksudnya seperti apa. Iya, masih Tadi belajar ini lah share screen sama-sama. kalau di Google ini yang mana ya? Panah atas Pak yang utama. Window apa tab ya? Window bukan. Tab ya. Ya. Kelihatan nggak Pak? Iya, kelihatan Pak. Nah, ini saya agak bingung yang ini Bu, Pak, yang belum ada bukti ngajar dan ada beberapa mata kuliah yang saya emang nggak ngajar kayak ini, metalurgi fisik. Yang ini kan saya ngajar nih proses pemesinan dan perkakas bantu, cuman ini ada dua ini emang begini atau gimana ya? Jadi Saya gini, bingung ini. Mas Putu, Iya Pak Abu apa? yang tidak ngajar tidak usah diapa-apain. Oke, baik. Jadi yang ngajar saja yang diupload SK-nya. Oke. Ya, yang ngajar saja yang diupload SK-nya. Yang itu nggak usah diapa-apain. Nanti dia kalau kita nggak apa-apain, Berarti ini nggak dia apa-apa ya Bu? muncul. Oke, berarti ini nggak apa-apa ya Bu? Double gini ada proses pemesinan, perkakas batu dan proses pemesinan lagi. Ini berarti yang saya masukkan di yang saya ngajar aja gitu. Ya ngajar aja. Jadi gini Pak, ini Mas Rino kan masukinnya perusahaan. Saya itu kan saya kan 6 jurusan ya. Semua Mas Rino dimasukin per kelas,
per jurusan. Sehingga di tempat saya itu banyak sekali. Jadi kita ambil ya mungkin nggak usah banyak-banyak karena kan banyak-banyak lebihnya juga banyak nanti kelebihan. Iya, benar. Tapi kalau Bapak karena bukan sebagai struktural, kalau saya sebagai struktural, jadi saya ngambilnya sedikit aja. Nah, karena Bapak sebagai dosen biasa, kalau diambil dikit nanti kurang memenuhin, jadi diambillah yang banyak. Tapi yang ada di SK, Pak, nya 2 materi atau 3 siswa yang ada di SK ngajar aja. Karena kan buktinya kan SK ngajar. Berarti misalnya, oke. Nggak usah di. Oke Bu, berarti misalnya kan ini yang nomor 1 nih, berarti saya aksinya kan ubah data kayak gini ya, kayak yang tadi diterangkan. Iya. Ini udah keisi semua nih, apakah sudah benar atau gimana? Maksudnya saya belum mengertinya. Ini kan kalau SKS memang dia 2. 2 SKS, 2 betul. Pertemuan 14 kan, betul. Iya, itu betul Pak. Oke, ini berarti tinggal klik ubah data aja gitu. Ya, bawah sekali apa ya? Pak, bawah sekali apa itu? Iya Bu, gimana Bu? Bawah sekali itu SKS ya? Iya. Ya. Adanya. Langsung yang klik kanan bawah sekali langsung itu aja Pak. Ini ubah data ini Bu. Ya. Nah. Berhasil mengubah data, oke ya. Terus yang Bapak ngajar nanti di-upload itunya apa namanya? Ini yang maksud belum ada bukti ajarnya ini gimana Bu maksudnya upload atau nanti ada? Bapak klik di bukti yang belum ada itu nanti dia minta upload di situ. Bapak klik, coba Bapak klik yang tadi Bapak. Oh, ini ada dokumen ini ya. Oh ini SK-nya. Ya. Oh, ini berarti SK-nya Bu ya? Hijau, nggak warna merah lagi ya. SK-nya di situ ya, betul. Oke. Nanti Berarti Bapak saya pilih minta. yang bawah sekali itu kan SK penugasan tuh bawahnya. Nah, itu ya itu. Nah, itu kan ada pilih itu nanti ya. SK penugasan. Ya, bawah. Oh, iya. Pilih Oke. itu nanti pilih ya. Pilih dokumennya, itu kan nanti ada SK penugasan. Nah, itu Bapak ada kan tadi kan ya itu kan. Oke, berarti saya ini kan kadang kalau di WA kan nggak ke download yang PDF-nya itu, berarti nanti minta ke siapa Bu ya, minta ulang ya Bu ya? Takutnya terlalu lama filenya jadi korup Bu, nggak bisa saya buka lagi padahal udah di download, saya juga bingung kadang. Udah di download apa di upload? Enggak, maksudnya kan kadang kan kalau karena daring karena daring ini kan melalui ngirimnya kan by WA nih Bu kadang kan ya. Nah udah saya download, takutnya filenya korup, saya nggak bisa buka gitu. Ada yang, gitu. maksudnya saya mau minta ulang lagi gitu loh, SK-nya itu ke Ibu atau ke Pak Rino atau ke siapa ya gitu maksudnya. Oh SK ngajar, SK ngajar tuh ada di saya Mas. Iya Bu, di share ulang aja Bu. Iya. Karena filenya kan kadang di WA kan terlalu lama kan, jadinya istilahnya file korup gitu kalau udah saya download nggak bisa kebuka. Ya, nanti saya share ya. Terima kasih. Boleh Bu, makasih Bu. Ya. Terus sama apa lagi ya? Ini kan tinggal ngisi. Oke, sama saya back dulu. Setelah diisi setelah diisi sini kan saya ada pembimbing apa istilahnya tuh kemarin tuh penguji juga Bu. Ya. Ini ada beberapa memang yang minta ke gubernur. Ada yang kemarin yang ujinya itu saya bingung, nggak ada tulisan ininya apa namanya, beneran udah SK atau apa, belum input, saya juga nggak tahu nih Pak Rino inputnya udah apa belum. Mas lihat aja di sini, kalau tidak ada ya udah diabaikan saja. Coba Mas scroll ke bawah. Yang mana ke bawah, coba Mas. Ini yang ambil, scroll ke bawah, nanti kan penguji ada di bawah tuh. Penguji, pembimbing di bawah, coba scroll ke bawah. Ini kali. Scroll ke bawah sekali. Coba scroll ke bawah. Ini baru satu doang ini. Di bawah lagi ada tuh Mas. Enggak ada lagi Bu, udah di scroll. Yang sebelah kanan itu kan, enggak yang kanan. Ini loh, yang kanan ini scroll ke bawah Mas, ke bawah maksudnya Mas. Kanan. Layarnya itu scroll ke bawah. Iya udah Bu, memang nggak bisa Bu, satu doang ini saya juga. Lalu saya lagi nyari tadi nemu kayaknya nih di penelitian nih bukan.
Pengajaran bahan Itu ajar. kan ada membimbing seminar, ada penguji. Iya ada nih apa pengujian lagi, mahasiswa. ada- Nah ini saya yang bingung ini Bu. Ada yang belum Iya, bidang keilmuannya ini belum diisi dan tulisannya kategori tidak sesuai dengan PO BKD 2021. Ini Mana Mas? Coba Mas tampilin coba. udah. Ini keluar nggak? Enggak, Belum ya? enggak kelihatan. Kok ini jadinya? Oh, oke, bentar. Ntar saya share ulang lagi. Oh, ini kalau di ini nggak mau ini dia ya. Oh, beda tabnya. Ya, nah ini Bu. Nah, Kelihatan nggak? itu banyak kan? Sebagai apa itu di situ Mas? Penguji kan? Penguji ya Bu. Penguji rata-rata penguji yang nomor 3, 4, 5 ini belum ada isinya ini kayak apa namanya? Bidang keilmuan atau apa dan ini kategori tidak sesuai ini. Ini saya apa siapa yang mesti perbaiki Jadi, atau Mas apa? ambil yang ini aja, yang full aja, yang sesuai aja ambilnya. Yang saya uji kemarin itu aja kan Bu? Iya, kan ada nama-namanya kan ini. Iya ada. Orang yang diuji aja. Kalau Oke, yang tidak sesuai nggak usah diambil. oke. Karena dia Mas Rino datanya nggak lengkap dia, jadinya di situ ada kategori PO-nya tidak sesuai karena tidak lengkap. Nah Jadi terus, nanti mungkin Mas Rino juga akan disosialisasikan juga mungkin supaya dia input datanya lengkap nanti. oke, berarti tinggal ini narik datanya di BKD tadi Bu, yang pengujian tadi ya? Ya, jadi Mas gituin dulu, ubah data dulu ya yang tadi, terus apa namanya ada SK-nya, SK nguji diupload gitu-gitu kan yang tadi. Iya, Jadi berarti saya tinggal butuh ini aja sih Bu, apa namanya SK-nya aja yang file-file korup itu Bu. Iya. Kalau SK yang nguji tidak ada di saya, mintanya ke Bu Nur sama penguji dan pembimbing ya. Oke, Kita minta baik. dikomunikasikan ke Bu Nur atau Mas Rino deh. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Nah, berarti Ya, tinggal ada lagi? ini kan penelitian nggak usah pengabdian. Mungkin saya rasa cukup Bu, saya cuma nunggu SK-nya itu aja Bu, yang dari SK ngajar yang Bu Ulpen buat. Saya filenya korup-korup semua nih. Saya share ya, iya. Baik Bu, makasih Bu. Ya, SK nguji dan SK pembimbing mintanya ke Mas Rino dan Mbak Nur ya, coba dikomunikasikan. Ya, siap. Baik Ibu, makasih Ibu. Makasih Pak Yakub atas izinnya Pak. Oke Pak, ada lagi Pak, Bu? Sebagai tambahan ya, tadi kan tabel apa namanya kegiatan yang tidak sesuai ya. Nah itu terkait dengan tanggal tuh biasanya periodenya itu sebelum tahun 21 itu ujiannya barangkali itu. Jadi dia tidak sesuai. Karena yang diminta genap ya Pak Hendra ya. Iya. Kemudian kalau misalnya itu ada kelebihan banyak, itu tadi dianggap aja yang apa namanya dianggap berlebih gitu. Masukkan ke dalam kalau apa namanya kategori berlebih. Misalnya ada penguji 10, nah, kita perlu 1 ya 9 itu aja berlebih 9 itu. Iya. Iya. Tetap diisi tapi dia posisinya berlebih ya Pak ya. Iya. Kalau nggak mau hapus aja, nggak apa-apa. Iya itu kan bisa dihapus. Ada tombol hapus ya. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah mungkin kita cukupkan. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Ulpen atau Pak Hendra dulu sebelum kita close. Saya usul sedikit Pak. Ya, silakan. Ini salah satunya dimatiin Pak mic-nya, Pak Khairul 2.
Ya. Kok bunyi terus nih? Apa nih yang bunyi? Kenapa Pak Ada Khairul Leo, gabungnya mana dua? Ah, oke, Pak Indra. Sebentar. Halo, Ya. Pak Indra. Ya, saya usul nih. Ini hampir 1 tahun terakhir ini, itu di dalam sekretaris sidang atau tim penguji itu kan sering sekarang Pak Reno terus nih, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri selalu di cover sama Pak Reno. Ya, kalau bisa yang teknik mesin, ya kita mengharapkan tetap orang mesin gitu loh Pak, karena kita mengharapkan SK-nya ini gitu loh Pak ya. Saya kedepannya itu sesuai dengan jurusannya masing-masing, sekalipun sekretaris sidang gitu. Apakah bisa didengar Pak? Bisa. Mau nih, masih Bisa. Pak Hendra, jelaskan ya. Tergantung. Jadi kalau kajurnya orang lain ya pasti bisa gitu. Jadi minta ke kajurnya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi yang nentuin kajur. Karena untuk teknik mesin ya udah 1 tahun terakhir ini selalu dipegang sama Pak Reno, saya lihat gitu. Ya nanti itu apa namanya Pak Adimannya ya itu. Oke. Di demo lah. Ya gantian lah sama Pak Hendra, Pak Indra dan teman-teman yang lain gitu. Yang penting orang teknik mesin sesuai dengan jurusannya gitu lah. Karena mahasiswa juga banyak yang menyatakan kenapa sih Pak? Kenapa bukan orang mesin gitu ya kan? Ya. Gitu. Setelah selesai, pas lagi sidangnya mahasiswa banyak sering lapor gitu menyampaikan. Pak Diman datang nggak tuh? Enggak. Pak Diman hadir nggak? Enggak ya? Enggak ya. Nggak hadir ya? Oh banyak nggak hadir. Supaya waktu saat diskusi terakhir walaupun sebagai sekretaris sidang atau apa kan gantian itu, jadi benar-benar orang mesin semua gitu. Oh nggak ada Pak. Sekarang nah, itu aja Pak, nanti saya sampaikan ke Pak Diman juga. Bagus sarannya. Oke. Bu Ipen atau Pak Hendra mau close atau saya? Gimana Pak Hendra masih? Kalau saya mungkin itu aja tadi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah mencoba dan hari Sabtu mungkin sudah bisa dilaporkan ke Pak Hendra dan apa namanya Pak Hendra bisa mencarikan asesor gitu. Tapi kalau apa namanya Bapak Ibu punya apa namanya ada masalah ini nggak bisa juga bisa dikomunikasikan ke Pak Hendra atau ke saya gitu. Itu aja sih Mas Yakub kalau dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Pak Hendra ada yang disampaikan? Bisa semua. Ya mungkin nanti saya bisa memonitor satu persatu ya. Mana yang belum ngisi, di mana yang belum diisi. Mungkin nanti saya kasih apa namanya semacam apa namanya pertanyaan apa masalahnya gitu. Ya, oke.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya, diskusinya. Karena udah malam juga, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Bagi yang nggak hadir atau yang pengen ngeliat lagi, nanti bisa saya kasih link YouTube-nya ya Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Yakub. wabarakatuh. Terima kasih Pak semua. Enda. Terima kasih Yo. Bulpen. Terima kasih Pak Yakub semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Yakub, Bulpen, Pak Hendra semuanya. Ya, Kasih sama-sama. Bulpen. Sama-sama. saja kita beralih baik, tapi kepada orang yang lebih tua